tidak pernah ketinggalan adzan. Tadi nalika muadzin datang beliau sudah datang. Wonten mboten sing kaya Sa'ad bin Al-Musayyib. Masjid durung adzan niku pun siap teng masjid. Niku rameng sedina rong dina 30 tahun ra tau telat. 30 tahun tidak pernah telat. Anggone salat berjamaah 40 tahun ora tau masbuk. Kira-kira kita masbuk terakhir kapan? Ya. Niki Sa'ad bin Al-Musayyib itu 40 tahun mboten nate masbuk. Sekali masbuk hanya ketinggalan takbiratul ihram. Niku dianggap masbuk. Nek awake dhewe ketinggalan takbiratul ihram niku ora kelebu masbuk. Maka Sa'ad bin Al-Musayyib niku pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat punggungnya orang yang sedang sholat, karena selalu hadir di saf depan paling kanan. Dadi ra weruh gegere wong sholat 40 tahun. Jadi 40 tahun. Nyawa dhewe weruh gegere wong sholat terakhir kapan? Ya. Biasa nggih. Itulah para salafus saleh rumiyin, betul-betul menjaga sholat berjamaah. Maka Sa'ad bin Al-Musayyib mengatakan, tidaklah adzanal muadzin mundu salasina sanah illa wa ana fil masjid. Tidaklah ada muadzin sejak 30 tahun melainkan saya sudah ada di masjid. Jadi beliau mesti sudah di masjid. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, lan salat wonten ing jamaah menika keutamaannya lebih besar dibandingkan salat di rumah. Tasih kemutan kula matur keberkahannya sama 27 derajat. Teng masjid pun dipapan sami kecuali 3 masjid. Teng masjid pun dipapan sami kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, dari ketiga masjid ini mana yang belum pernah? Kabeh. Masjidil Haram sampun nggih? Haji atau umroh? Masjid Nabawi sampun. Masjidil Aqsa dereng. Nggih, sakniki mriku tasih saged kok. Pripun? Nek sakniki ketinggalan malah sepi nek mriku. Wedi. Insyaallah Masjidil Aqsa tetap buka sakniki. Cuma memang lebih sepi. Baik, Bapak Ibu ingkang minulya, kita lajengaken fa idza dakhala al masjid kana fi shalah maka fi shalah hiya tahbisuhu. Nalika mlebu masjid tasih kapitung salat, nalika salat itu menahan dirinya. Dadi nalika kita ngenteni salat niku wis kapitung salat. Nalika nenggo salat sampun kapitung salat. Nalika tumuju wonten ing masjid yusalluna ala ahadihim madama fi majlisihi alladzi shalla fihi. Para malaikat bersolawat, para malaikat berdoa tumrap kita selama wonten ing papan pesolatan. Dungane malaikat pripun? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi, selama tidak mengganggu orang lain. Malam yuhdis fihi, selama belum berhadas. Menunjukkan pilih malaikat mendoakan kita nalika ana ing masjid selama tidak berhadas. Tegese dereng
batal selama tidak mengganggu koncone. Nek jahil ro koncone ya malaikat ra ndongake meneh. Ayah khuruja ila shalah bis sakinah wa waqar. Anggenipun tindak wonten ing masjid supaya tenang. Supaya tenang boten keseso. Famshu ila sholati wa alaikum bis sakinah. Pergilah menuju papan pesolatan dalam keadaan tenang. Wala tusri'u, ojo kesusu, jangan terlalu cepat. Jadi ora oleh melayu-melayu untuk keteplok suara sendale. Jadi nek wis komat yo silahkan dipercepat langkah ning ora perlu kesusu. Fama atraktum fasallu. Kalau kita masih dapati imam, monggo sholat sareng iman. Wa ma fatakum lan opo kang ira ketinggalan fa'atimmu sempurnakan. Larangan tumuju papan pesolatan keseso. Sebab kesusu menuju tempat sholat niku termasuk tipu daya setan. Al ajalah minasyaiton, kesusu kuwi saka setan. Baik Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Intinya supaya kita nalika tumuju wonten ing salat mboten tergesa-gesa. Salajengipun takdimur rijal, mendahulukan kaki al-yumna yang kanan inda dukhulil masjid nalika mlebu masjid. Jadi kalau masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Wa taqdimul yusra, dan mendahulukan kaki kiri indal khuruji minhu nalika medal saking masjid. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Lah nek kewalik berarti kena sahmun min sihami iblis, kena panah-panah iblis. Jadi ternyata mlebu kewalik berarti kena panah iblis. Lan kita menika kalebet nyun sewu sunah-sunah justru ingkang seperti ini ingkang kaanggap sepele niku malah sok lali. Nggih to? Kadang-kadang mlebu tidak kita pikirkan kanan atau kiri. Demikian pula pas keluar, justru karena remehnya malah kadang kita menganggap enteng, termasuk masuk kamar mandi. Justru ingkang perhatian niku mboten kasepuan. Nanya malah anak-anak TK, anak-anak SD. Niku ketika masuk kaki kanan atau kaki kiri kadang malah dipikirkan. Nek kita ingkang sampun dewasa niku malah kadang-kadang sambil lalu malah lali. Baik Bapak Ibu, sehingga kita menika dalam hal yang semacam ini sinoso sepele butuh saling mengingatkan. Jadi tidak apa-apa diingetin. Karena memang kadang lupa. Kabeh wis do ngerti mung kadang lali. Pun apal sedaya to, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Niku wis apal kabeh kawit biyen. Mung masalahe nek pas mlebu masjid kuwi lali. Nah, disinilah penting kita saling menasehati. Sedaya nggih pun apal nalika dahar niku nganggo tangan tengen nggih to. Ning wonten mboten kasepuan nggo tangan kiwa. Oke. Mboten ngerti napa pun ngerti? Wis ngerti mung mergone lali. Ana sik lali, ana sik lalai. Maka perlu diingatkan, perlu saling mengingatkan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, lan menika kalebet sunnah. Sunnah masuk kaki kanan, sunnah keluar mendahulukan kaki kiri. Lah nek misalnya melebu dengan kaki kiri bagaimana? Makruh. Kalau keluar dengan kaki kanan makruh. Sebab menika dianjurkan at-tayammun fi dukhulil masjid. Hendaknya mendahulukan kanan nalika masuk masjid. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, lan Aisyah radhiyallahu anha nika ngendika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun,
fi sya'nihi kulli. Rasul menika menyukai mendahulukan kanan dalam segala perkara-perkara ingkang sae. Magepokan perkawis ingkang sae, Rasul menika suka mendahulukan ingkang kanan. Maka kaidahnya segala sesuatu ingkang menika kalebet perkawis ingkang mulia, maka dianjurkan mendahulukan ingkang kanan. Adapun perkawis ingkang menika kotor, maka dianjurkan mendahulukan ingkang kiri. Wa ma'adza dzalika, adapun selain hal itu hukum asalnya mendahulukan ingkang kanan. Dadi nek nggon papan-papan sik reget niku dahulukan ingkang kiri, nek papan-papan sik mulya sik resik sik apik mendahulukan kaki kanan. Mau masuk ke tempat pembuangan sampah, kanan apa kiri? Kiri. Ke masuk kamar mandi? Kiri. Jadi dilihat di sini tempatnya tempat ingkang mulia. Pripun? Kalau ke kuburan, nggih, hukum asal sesuatu menika mendahulukan ingkang kanan. Selama tidak ada teks perintah dan larangannya, maka kembali kepada hukum asal. Nah, jadi kembali kepada hukum asal. Mengingat mati. Nah, teng kuburan apa? Mengingat mati napa mboten? Napa mah lali. Jadi mengingat mati ke pemakaman. Baik. Lan nalika masuk masjid menika dianjurkan supados berzikir. Zikirnya pripun? Idza dakhala ahadukumul masjida, yen sira mlebu masjid falyaqul ucapno Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu pas masuk masjid. Dan iki yo kerep lali. Langsung masuk. Pas metu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu karuniamu. Jadi kalau keluar nyuwun karunia saking Allah, kanugrahan, kalau masuk minta rahmat. Ya Allah, bukakanlah untukku rahmatmu pas melebu. Kalau keluar, ya Allah, anugerahkan kepadaku karuniamu. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, kepara lali cukup bismillah. Jadi baca bismillah. Niki doa ingkang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika masuk masjid. Ayusalliya rakaataini, hendaknya sholat 2 rakaat kanggo tahiyatul masjid, kanggo sholat tahiyatul masjid. Wa hadza idza jaa mubakiran lis-shalah, nalika kita datang awal nalika sholat, yusannu lahu alla yajlis, dipun sunataken boten lungguh rumiyin hatta yusolliya rakaataini, nganti ngelakoni salat kalih rakaat kapan saja. Sunnah aslinya saya tadi baru masuk tadi mboten salamat, sunnah salat dulu, aslinya begitu. Baik Bapak Ibu yang minulya, lan salat tahiyatul masjid menika asalnya salat sebelum duduk. Jadi salat tahiyatul masjid menika salat sebelum duduk. Kalau sudah duduk, maka disinilah Bapak Ibu nalika pas adzan menika akeh sing do ngadeg. Kok mboten duduk? Karena kalau sudah duduk berarti bukan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat sebelum duduk. Baik, Bapak Ibu ingkang minulya, Nabi ngendika idza dakhala ahadukumul masjida, yen sira mlebu masjid, fala yajlis, sira aja lungguh hatta yusolli rakaatain, sampai
kamu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat menika tidak harus tahiyatul masjid. Maksudnya napa? Asal kita sudah sholat 2 rakaat, maka itu sudah benar. Masuk masjid lalu sholat duha. Sholat duha ini dilalai 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Niku sampun mencukupi sholat tahiyatul masjid. Soalnya sudah sholat 2 rakaat. Mlebu masjid langsung sholat sunnah fajar. Niku nggih pun mencukupi sholat 2 rakaat sebelum duduk utawa sholat tahiyatul masjid. Umpama jenengan nalika pas subuh kok mlebu langsung sholat sunnah fajar, maka sudah mendapatkan keutamaan tahiyatul masjid. Karena prinsip tahiyatul masjid asal sebelum duduk. Karena tadi sebelum duduk langsung sholat sunnah fajar, maka menika sampun mencukupi sholat tahiyatul masjid. Lah nek dipisah ya oleh. Memang kan sekarang ini kan jamnya pakai apa? Timer itu loh. Nah, itu jenengan bisa lihat, oh kira-kira cukup nggo sholat tahiyatul masjid karo sholat sunnah fajar. Nek kira-kira ora cukup ya langsung sholat sunnah fajar. Ada kaidahnya, idza tazahamal adadul masalih iktafa bi ihdahuma alal akhar. Nalikane amal soleh menika berbarengan, maka ambil satu dan abaikan yang lain. Ini kedudukannya sama, sama-sama sunnah. Maka pilih satu, tinggalkan yang lain. Lah waktu ini cukup, maka antara tahiyatul masjid karo sunnah fajar pilih yang mana? Pilih sunnah fajar, pahalanya lebih besar dan sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang minulya, maka termasuk wayakfi an tahiyatil masjid, cukup untuk memenuhi tahiyatul masjid menika sunnah qobliyah. Kalau kita sudah sunnah qobliyah atau sudah sholat sunnah duha, maka menika sampun mencukupi sholat 2 rakaat sebelum duduk. Baik bapak ibu-ibu yang minulya, karena maksud tahiyatul masjid li'annal maqsuda min tahiyatil masjid alla yajlis hatta yusolli. Janganlah duduk sampai kamu sholat. Lima fi dzalika min ammaratil masajid. Lan ini termasuk bentuk memakmurkan masjid ganti coro sholat. Maka kapan saja masuk di masjid kena sholat tahiyatul masjid. Awan, esok, sore, bengi, tidak ada waktu terlarang kanggo sholat tahiyatul masjid. Kapan saja masuk masjid. Kalau masalah larangan itu terkait masalah etis atau tidak etis saja. Nang masjid ngeten iki ana pengajian begitu langsung masuk sholat 2 rakaat ya boleh saja. Langsung mlebu sholat nang kene iki ya paling hanya kok ndak etis, tapi tetap boleh. Tidak dilarang, wong dia menjalankan sunnah kok. Mestine pengajiannya kan meneng sik ngenteni. Lagi ana sing sholat ora oleh ganggu to. Kula ya malah seneng nek ana sik rawuh terus sholat tahiyatul masjid, kula iso meneng. Nah. Kan ra oleh ganggu wong sholat. Sebab Nabi nate menasehati para sahabat ingkang mengeraskan bacaan, ingkang bacaan menika saged ganggu wong ingkang sholat. Nabi ngendika kullukum yunaji rabbah, sira kabeh niku berdoa kepada Allah, maka jangan sampai mengganggu ba'dukum ba'da, sebagian satu dengan sebagian yang lain. Jadi nalika kita maca Quran kok ana wong sholat, utamanya baca Qur'annya diam atau dilirihkan. Lah apa meneh wong ceramah ana wong sholat ya meneng gitu. Maka kula niku nggadahi kebiasaan menawi ceramah ba'da maghrib niku kula biasanya tidak akan memulai sebelum sholat liyane wis do rampung. Jadi saya biasanya sudah mulai begini kok ternyata masih ada ibu-ibu atau bapak-bapak sholat, saya diem saja tak enteni.
nganti rampung. Sehingga beberapa masjid niku kalau saya ngisi taklim karena sudah paham nek ana sing salat kula meneng niku, kalau ada orang mau salat diarahkan di luar men aku ora weruh. Salat nek weruh meneng. Baik. Kuatir mungkin ndak nih meneng. Kalau saya khawatir mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi ojo nganti kita ini aktivitasnya mengganggu orang yang sedang sholat. Maka pada saat orang-orang pada tahiyatul masjid ya kita diam. Ojo malah ganggu wong sik lagi sholat. Maka janganlah orang yang sedang sholat diganggu. Termasuk nganggo cara napa nika? Lagi ada yang sholat malah ngobrol seru. Lagi ada orang yang sholat malah nyanyi. Tapi mungkin tidak ada orang sedang sholat sunnah mahono sik nyanyi. Mboten nonton? Mboten. Kok kula tahu ya lagi pas kula sholat sunnah ono sik nyanyi. Malam jemuah para mayit padha tilik omah ono. Tadi lagi sholat sunnah ono sik nyanyi. Bapak Ibu ingkang minulya, dan itu lagu itu tidak benar nggih. Malam jemuah niku mayit ora padha bali tilik omah, itu tidak benar. Lah nek omahe ngontrak ora bingung mayite. Nah, kontrakane pindah to. Pripun? Jadi itu hanya sebatas lagu saja, tidak ada dalil ingkang menyebutkan nek mayit mulih malam jemuah. Nek mayite mulih malam jemuah tenan penak, sik disiksa nang alam kubur iso libur. Semalam jemuah libur iso mulih. Kaya nang pondok wae jemuah mulih. Gitu. Ana nang pondok kan jemuah mulih biasane, libur nggih. Mosok nang alam kubur ya jemuah mulih padake nang pondok. Dan Bapak Ibu itu tidak benar. Tidak ada dalilnya. Pertama ora ana dalile, yang kedua niki kula wau matur, lah nek omahe ngontrak le mulih piye? Kamangkana bar meninggal dunia kontrakane pindah. Pripun? Kok sik nggone kok beda iki. Baik. Intinya tidak ada dalil nggih niku. Sinosa lagune terkenal. Karena dalil menika bukan lagu, nanging Al-Qur'an lan hadis. Nek teng mriki mboten meyakini ngaten niku to? Oh mboten. Jenengan ya meyakini. Malam jemuah para mayit padha tilik omah. Baik. Andeli yo apa nang omah. Baik Bapak Ibu-ibu ingkang minulya. Salajengipun hadis saking Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, seburuk-buruk saf laki-laki paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik saf perempuan paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruk saf perempuan paling depan. Tadi ibu-ibu anggenipun nyusun saf dari belakang, bukan dari depan. Sik ganjarane luwih akeh bagi ibu-ibu paling belakang. Nek bapak-bapak sik ganjarane luwih gede paling depan. Di sini ngisi safnya dari depan apa belakang ibu-ibu? Belakang. Alhamdulillah sudah benar nggih. Jarang-jarang rata-rata ngisine saka ngarep. Jadi yang masbuk di depan apa di belakang? Ya, yang masbuk malah ke depan, bukan di belakang. Itu yang benar begitu. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, maka aktsaru sawaban wa fadlan, yang paling banyak pahala dan karunia saking Allah menika bagi laki-laki paling depan, bagi perempuan paling
belakang. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, dan hadis ini untuk sholat laki-laki perempuan berjamaah dan tidak ada penghalang tembok, maka utamanya yang paling belakang. Tapi kalau ada penghalang temboknya perempuan tidak kelihatan, maka itu yang terkait hal ini yang paling buruk adalah yang terlihat oleh laki-laki. Yang paling baik yang tidak terlihat. Nongkene iki kebuka ngene iki berarti sing paling apik sing paling tengah. Ngono ana wong lanang weruh, nang kono wong lanang weruh. Berarti sing paling apik paling tengah yang tidak kelihatan. Kalau dari depan kan sudah ada temboknya ini. Temboknya dibuka apa ditutup? Napa? Oh nggih. Kalau puasa dibuka? Oh nggih. Justru sunnahnya ditutup. Oh. Pripun? Itu kalau laki-laki, perempuan cukup mendengar suaranya. Aslinya loh, nenek masyarakat kira-kira orang siap malah bubar ya, sementara ngalah sik. Pripun? Ngangge niki. Wonten sing boten kersa? Oh nggih. Ngendika kalih Bapak Pak sing seru. Baik. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, dados menika nyanyi bab penutup. Seperti apa ya istilahnya? Jadi fungsi hijab itu untuk memisah antara laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya hijabnya malah dibuka. Malah dibuka atau ditutup biasanya? Ya, harusnya ditutup. Baik, Bapak Ibu, kita laksanakan. Sehingga wonten ing mriki, kalau di situ ada jidar, ada tembok yang membatasi, maka ada tempat ingkang khusus untuk perempuan. Maka yang paling afdol bagi perempuan yang paling depan. Jadi ada tempat khusus dipisah laki-laki dan perempuan dan tidak terlihat oleh jamaah laki-laki. Maka itu ingkang paling utama, ingkang paling depan. Nek dibuka yang paling utama paling belakang. Nah, karena ini dibuka maka yang paling utama paling belakang. Tapi kalau ditutup ora ketok saka ngarep, maka yang paling utama paling depan. Nah, di sini termasuk dibuka apa ditutup, ketok apa ora. Nah, oh ketok, oh kroco terus beli. Wah kroco kok ya. Nah, berarti yang utama paling depan, karena ketok. Maaf, yang utama paling belakang karena ketok. Baik Bapak Ibu, ingkang minulya, karena ketok maka ingkang utama paling belakang. Umpama ora ketok, paling utama paling depan. Baik. Bapak Ibu-ibu ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, karena masalah keutamaan soft tadi, ilahnya adalah yang membuat tidak utama itu dekat antara laki-laki dan perempuan. Maka al-hukmu yaduru ma'a illatihi, li'annal hukma yaduru ma'a illatihi wujuban wa adaman. Karena itu hukum berlaku sesuai dengan adanya ilahnya, adanya atau tidak ada. Kalau ilah itu tidak ada, maka hukumnya tidak begitu lagi. Kalau ilahnya ada, maka hukumnya begitu lagi. Ilah itu sebabnya. Sebab kenging pun apa kok soft laki-laki lebih utama depan? Sebab depan ingkang paling jauh dari perempuan. Sebab utama kenapa yang soft paling belakang laki-laki niku buruk, karena paling dekat dengan perempuan. Kalau ternyata nyun sewu
perempuan ini di depan dan kelihatan, maka jelas saf perempuan paling depan buruk karena dekat dengan laki-laki. Tapi begitu nyun sewu ada penutupnya, tidak lagi disebut dekat wong ora ketok, maka hukumnya tidak seperti itu lagi. Maka kembali kepada li umumi fadli safil awal, keumuman keutamaan saf pertama. Sehingga kalau tertutup perempuan pun ingkang utama saf pertama. Tapi karena terbuka, maka keutamaan safnya paling belakang. Nah, di sini aslinya sudah ada pemisahnya ini, cuma memang terbuka. Napa? Kurang tinggi napa? Pripun? Oh gitu. Iya. Masih ketok ya. Baik. Kita lajengaken. Lau ya'lamun nas ma fin nida. Yen menungso mengetahui keutamaan panggilan adzan lan shaf awal, lalu tidak mendapatkan kecuali harus berundi, maka niscaya manusia akan berundi. Menika menunjukkan keutamaan shaf pertama. Ala tasufuna kama tasuful malaikah inda rabbiha. Kenapa kalian tidak bergabung dalam shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf? Maka Bapak Ibu ingkang minulya, ini menunjukkan pentingnya untuk bergabung dengan shaf, dan dianjurkan yustahabus shaf, yang dianjurkan shaf menika adalah shaf pertama, tsummal ladzi yali, kemudian berikutnya dan berikutnya, ila akhiriha, sampai terakhir. Wa hadzal hukum, dan hukum ini terus menerus begitu fi sufufir rijal bikulli hal, untuk shaf laki-laki dalam berbagai keadaan. Jadi shaf laki-laki tetap ingkang paling utama paling depan, paling buruk paling belakang, baik adanya laki-laki ataupun tidak adanya perempuan. Berbeda dengan shaf perempuan. Shaf perempuan menika hukumnya berbeda. Kalau perempuan ini imamnya adalah perempuan, maka shaf pertama paling utama. Perempuan imamnya perempuan, berarti shaf pertama paling depan, ora ana wong lanang. Dan shaf perempuan itu imamnya terletak di tengah shaf pertama, tidak maju ke depan. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, maka demikian pula kalau laki-laki perempuan dicampur, maka ingkang paling utama shaf perempuan paling belakang. Tetapi kalau ternyata dipisah dengan pemisah ingkang menjadikan perempuan tidak terlihat, maka ingkang utama tetap paling depan. Dan disunahkan lil makmum, bagi makmum ayyakuna qoriban min imamihi. Sunnah bagi makmum itu dekat dengan imam. Jadi cara mengisi, cara anggenipun kita nyun sewu salat menika mengisi shaf, jika iqomah sudah berkumandang, carilah tempat ingkang paling dekat dengan imam. Untuk bapak-bapak nih khususnya, kalau ibu-ibu kan di belakang nih. Untuk bapak-bapak menika cara mengisi shaf bukan kanan. Kanan menika berlaku jika belum iqomah, rong qomat ngenteni jamaah isi paling kanan, sebelahnya. Baik Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian sudah iqomah, maka carilah tempat ingkang paling dekat dengan imam. Jadi dilihat yang dekat imam mana, kanan berarti kita shaf kanan, yang dekat imam mana, kiri berarti kita ambil kiri.
Jadi ngisinya kanan kiri mana saja ingkang paling dekat dengan imam. Termasuk cara merapatkan shaf. Anggenipun merapatkan shaf menika merapat ke arah imam. Maka Bapak Ibu menawi ngerapataken shaf pas berdiri begitu, kok ternyata shafnya isih bolong kiwa tengen. Kemana kita harus merapat? Dilihat imamnya teng pundi. Oh, imamnya teng kiwa, kita merapat kiri. Lah kanan bolong, biarin. Yang kanan itu tugas sebelahnya merapat ke kita. Nah, jadi ojo begagah apa metatak. Nah, kan kadang dulu wah ini kok kanan kiri kok lubang terus berdiri ngeten iki nggih. Wah, ini kok ana sik lowong terus metetek ngeten iki. Wonten mboten ngeten niku? Ya, jadi cukup misalnya seperti ini nggih, seperti ini. Nah, maka tugasnya imamnya di mana? Oh, imamnya di sini. Berarti merapatnya ke sini. Nah, lah kok kene lubang, ini tugas yang sana, bukan tugas kita. Oh, imamnya di kiri, merapat ke kiri. Imam di kanan, merapat kanan. Nah, karena nanti kalau nyuwun sewu harus begagah ngeten iki, wah iso adoh banget. Apalagi wonten masyarakat ingkang dereng paham anggenipun merapatkan shaf. Baik. Intinya merapatkan shaf itu berpahala. Usahakan pundak kita bersentuhan dengan pundak temennya, kaki kita bersentuhan dengan kaki temennya. Niku disebut rapet. Nek belum bersentuhan belum rapet. Sing sapa wonge salate rapet, banallahu biha baitan fil jannah, dibikinkan istana di surga. Sing sapa wonge kepengin istana di surga, nek salat rapetno. Jadi usahakan pas bikin shaf itu bersentuhan. Nah, ini tidak bersentuhan, nemplek. Ah, ini namanya bersentuhan, rapet namanya. Biasanya Bapak Ibu rapet mboten teng mriki? Yakin? Ewuan. Mah nyumbang napa nek ewu? Oh nggih. Jadi ukuran shaf itu bukan sajadah, Bu. Ukurannya pundak, lah nek jenengan ukurannya sajadah, nek sajadahe gede pripun? Saya itu beberapa saat yang lalu, saya kalau Ramadan itu biasanya dikunjungi oleh jamaah. Ada jamaah saya, ada beberapa instansi juga datang ke rumah saya, itu ngasih hadiah ke saya sajadah. Sajadah ukurannya 4 sajadah ini, 1, 2, 3, 4. Nah, nggih, dikasih sajadah saya, ukurannya 4 sajadah ini. Lah nek ukurannya sajadah kula nggawa sajadah niku plek ana minggir kabeh. Gitu. Jadi ukurannya niku pundak Ka'ab mankib al mankib. Jadi ukurannya pundak. Maka kalau beli sajadah, sajadah gedene kaya ngopo, ukurannya mboten sajadah. Ukurannya pundak proporsional. Lah nek ukurannya sajadah, nek sajadah gede kaya nggen kula wau, sanajan le ngenai tak pamerke nang kene. Maksudnya gede. Lah 4 sajadah jadi 1. Nek niku ya arang-arang kula nggo. Kula nek nganggo biasanya malah saya pakai tak miringke untuk bisa untuk beberapa orang. Lah nek dimujurke ngono ya kelangan nggon. Pripun? Nah, sak pengimaman niku. Madinah ya ditampani. Masuk kon nggo Bali, Pak niki gedean nggo Bali. Baik. Jadi intinya rapatkan shaf. Kemana kita harus merapat? Ke arah imam. Makatan dengan saged kula aturaken kata lepat nyen ngapunten sudah jam 9 berhubung tidak ada pertanyaan, mboten nonton to? Nggih, mboten nonton kados niki. Pripun? Ditelat dipunjuli mengko napa telat 2 kali. Baik, dari saya cukupkan. Niki kula nderek MC nih mengke keputusan MC ada tanya jawab napa mboten. Sing penting dari saya tugasku wis rampung nggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kandharaken dumateng Bapak Pranoto Hadicara. Matur nuwun.